Saya kembali hadir. Kali ini penampilan saya agak lain. Saya menggunakan jaket karena malam ini Jakarta sedikit lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Langsung saja teman-teman, di kolom komentar video kedua saya ada sebuah pertanyaan sederhana tapi sangat menarik. Pertanyaannya begini: apakah ketika membuat laporan polisi mengharuskan adanya alat bukti? Ini pertanyaan menarik loh teman-teman. Dan tanpa kita sadari, ini juga sering menjadi pertanyaan kita setiap hari. Baik teman-teman, saya akan menjawab ini dengan menggunakan dua metode. Yang pertama, saya akan merangsang logika berpikir kita. Yang kedua, tentu dengan menggunakan undang-undang. Baik, yang pertama, saya akan merangsang logika kita dengan menarasikan sebuah cerita. Misalnya begini, Simon memiliki sebuah sepeda motor. Tapi pada suatu malam, sepeda motornya dicuri. Nah, otomatis dia akan menjadi korban dari sebuah tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian. Atas kejadian ini, si Simon melaporkannya kepada polisi. Sampai di pihak kepolisian, dia kan tak membawa apa-apa, tak membawa alat bukti sepeda motor atau pencurinya, dia tidak bawa sertakan itu. Nah, otomatis ketika dia tidak membawa itu, apakah polisi langsung menolak laporan tersebut? Kan tidak. Oke, sampai di sini paham. Artinya apa? Bahwa sekalipun tidak ada alat bukti, laporan itu tetap bisa diterima. Tetap bisa diterima asalkan peristiwa pidana itu masuk akal dan jangan sesekali karang-karang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita coba lihat dasar hukumnya. Dasar hukum dari laporan itu sendiri, kita lihat. Laporan itu sendiri kan tercantum pada pasal 1 KUHP. Di situ dijelaskan, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang yang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Oke, jelas. Di sana tidak disebutkan alat bukti. Oke. Jadi menurut saya sangat jelas bahwa sebuah laporan itu, laporan polisi, bisa diterima tanpa harus ada alat bukti. Lalu muncul pertanyaan, kalau tidak ada alat bukti atau muncul pertanyaan lain seperti ini, kalau begitu siapa yang bertugas mencari alat bukti? Nah, yang bertugas mencari alat bukti adalah penyidik. Itulah tugas penyidik. Penyidik dididik untuk itu. Dia dilatih dengan bekal pendidikan bagaimana menemukan alat bukti. Tapi sebelum sampai ke penyidik, peristiwa tersebut diterima oleh penyelidik. Nah, tugas penyelidik adalah menerima laporan. Dia menerima laporan dan memastikan apakah peristiwa tersebut sebagai tindak pidana. Karena belum tentu loh apa yang kita laporkan adalah peristiwa pidana. Tugas penyelidik adalah memastikan bahwa itu sebuah tindak pidana. Nah, kalau itu sebuah tindak pidana, maka proses selanjutnya adalah penyidikan. Penyelidik bertugas mencari alat bukti dari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Oke? Nah, itu jawaban singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang merasa video ini sama sekali tidak bermanfaat, ya jangan nontonlah. Nonton video lain yang menurut Anda lebih bermanfaat. Sekian dan terima kasih.